Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam mata kuliah Qawaid al-Fiqhiyah. Bahasan kita hari ini adalah kaidah yang ketiga, kaidah asasiyah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Pada bahasan minggu yang lalu, kita telah membahas terkait dengan kaidah asasiyah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Nah, pada hari ini kita membahas terkait dengan kaidah yang ketiga, sebagaimana yang saya bacakan tadi, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kaidah ini ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya Islam itu fleksibel. Islam itu luas. Islam itu sebenarnya tidak menginginkan kesulitan. Islam itu sebenarnya menginginkan kemudahan kepada umatnya. Islam itu selalu relevan dengan zaman. Islam itu selalu bisa menjawab tantangan zaman. Islam itu selalu bisa menjawab segala persoalan, memberikan kemudahan, dan tidak menginginkan umatnya mengalami kesukaran. Buktinya apa? Buktinya adalah kaidah ini. Munculnya kaidah ini adalah berdasarkan dari dasar hukum yang kuat dari Rasulullah, dari hadis, dari Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran itu surah An-Nahl ayat 7 mengatakan wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikil anfus. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Maksudnya di sini adalah bahwasanya dari ayat Al-Quran ini ada masyakkah itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Masyakkah itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Lalu dalam Al-Quran ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kamu itu mendapatkan kemudahan dan tidak menginginkan kamu itu mendapatkan kesukaran. Ini menunjukkan bukti bahwasanya ada kesukaran lalu dibutuhkan kemudahan. Menunjukkan bukti bahwasanya Islam lebih mengedepankan kemudahan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Yusrun adalah taisir, yusrun itu mudah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bahwasanya Islam lebih memperhatikan umatnya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan, bukan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Nah, ini kaidah yang ketiga asasiyah. Nah, kaidah ini memiliki sub-sub kaidah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir ini memiliki sub-sub kaidah. Setidaknya dalam materi kita ini ada 9 sub yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, nah, bisa dilihat di slide ini ada 9 sub kaidah. Kita bahas satu-satu persatu. Yang pertama adalah idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Apabila suatu persoalan itu menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Idza dhaqal amru, bila sempit satu persoalan, ittasa'a, maka hukumnya meluas. Wa idza tasa'a, apabila persoalan itu menjadi luas, dhaqa, maka hukumnya menjadi sempit. Kita langsung ke contoh. Misalnya sakit. Sakit itu adalah keadaan sakit, keadaan payah, keadaan sempit. Maka dia termasuk persoalan sempit. Nah, orang sakit dibolehkan tidak berpuasa. Puasa itu kan wajib, puasa Ramadan. Wajib. Tapi karena dia sakit, akhirnya persoalannya menyempit. Lalu membolehkan dia tidak berpuasa, hukumnya adalah lebih meluas hukumnya. Lebih meluas. Nah, begitu. Sama juga ketika dia sudah sehat, artinya setelah udah berhenti dari sakitnya, berarti persoalan sudah meluas.
Sudah sehat itu kan berarti dia meluas, karena dia bisa ke sana kemari. Berarti persoalan itu sudah meluas. Bisa dipahami ya? Maka dhaqa wa tasa'a, dhaqa apabila persoalan itu sudah meluas, maka hukumnya menjadi sempit. Sempitnya mana? Bahwasanya dia kembali wajib melaksanakan ibadah puasa itu tadi. Misalnya juga musafir. Musafir ini adalah keadaan sempit, membolehkan tidak berpuasa. Nah, asalnya puasa itu wajib, tapi karena keadaannya musafir, maka hukumnya meluas, boleh tidak berpuasa. Salat 5 waktu juga wajib, tapi ketika dia musafir, maka musafir ini menjadi persoalan sempit, lalu hukumnya meluas, artinya dia boleh jamak kasar. Yang 4 bisa jadi 2. Tapi ketika dia sudah berada tidak musafir lagi, maka kembali lagi hukum normal. Artinya persoalannya meluas, hukumnya menjadi sempit. Bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, kaidah idza dzaqal amr wa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa ini ditimbali oleh kaidah lain, majaza li uzrin batala bizawalihi. Apa yang dibolehkan karena uzur? Tadi uzur sakit, uzur. Musafir, uzur. Wanita haid juga uzur. Nah, apa yang dibolehkan karena uzur, maka dia tidak boleh lagi ketika uzur itu hilang. Nah, wanita haid dilarang sholat, dilarang puasa. Tapi ketika haid ini hilang, maka larangan itu pun juga hilang. Ketika haidnya sudah berhenti, maka larangan tadi sudah menjadi hilang juga. Bisa dipahami ya? Nah, kaidah yang kedua yaitu kaidah dari al-masyaqqatu tajribu taisir. Idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badali. Apabila yang asli sulit dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Misalnya wudu, itu aslinya wudu, untuk bersuci adalah wudu, itu aslinya. Tapi ketika kita ingin berwudu, tidak ditemukan adanya air, ataupun ada air tapi kita tidak mampu menggunakannya, berarti itu sulit menggunakan yang asli. Maka kita berpindah kepada penggantinya. Penggantinya adalah tayamum. Nah, penggantinya adalah tayamum. Misalnya barang, kita pinjam barang. Nah, barang lalu yang tiba-tiba rusak dan tidak ada, bagaimana ya menggantinya? Pokoknya tidak bisa diperbaiki juga tidak bisa, maka berarti barang itu harus diganti gitu. Karena mengembalikan yang asli tidak mungkin lagi kita mengembalikan seperti asal. Ya udah, belikan seperti yang semula gitu. Sama juga dalam sebuah lembaga, misalnya pimpinan tidak ada, menghadirkan yang aslinya adalah pimpinan itu, ketuanya misalnya. Tapi ketika pimpinan ini enggak ada, misalnya bertugas dinas luar dan segalanya, atau ada apa misalnya, maka dicari penggantinya, yaitu PLH, pelaksana harian tugas. Nah, seperti itu pelaksana harian ya, PLH. Nah, bisa dipahami kira-kira ya, seperti itu. Nah, kaidah yang ketiga, sub kaidah yang ketiga, ma la yumkinu at-taharruza minhu ma'fu anhu. Ma la yumkinu at-taharruza minhu ma'fu anhu. Apa yang tidak mungkin kita menjaganya atau menghindarinya, maka hal itu dimaafkan. Kita tidak mungkin untuk menghindari itu, tidak mungkin kita bisa menjaganya, maka hal itu dimaafkan. Contoh supaya mudah, supaya tidak punya pemikiran-pemikiran yang lain. Misalnya gini, sisa air di mulut setelah berkumur-kumur. Waktu itu kita berpuasa, lalu kita kumur-kumur. Nah, ada sisa air ini sisa air yang ada di mulut ini tidak mungkin kita hilangkan, tidak bisa kita hindari, pasti ada. Kalau terteguk, nah gitu kan, terteguk sedikit misalnya. Yang maksudnya sisa di sini ya, bukan disimpan lalu disisai, bukan. Maksudnya ada bekas-bekas setelah berkumur kita keluarkan, kan ada sisanya. Itu maksud saya. Maka itu dimaafkan. Misalnya juga ada darah nempel pada pakaian, dicuci habis, kita cuci nggak mau bersih-bersih, nggak mau hilang-hilang, maka itu termasuk ma'fu anhu, termasuk dimaafkan. Nah, inilah yang maksudnya kesulitan itu mendatangkan kemudahan, seperti itu. Selanjutnya
kaidah berikutnya adalah ar-rukhsa la tunatum bil ma'asi. Keringanan ar-rukhsa itu keringanan, la tunatum bil ma'asi, tidak bisa dikaitkan dengan kemaksiatan. Tidak ada keringanan bagi musafir untuk melakukan kemaksiatan. Orang jalan-jalan musafir misalnya, boleh jamak kasar dong, boleh tidak berpuasa ketika belum puasa. Tapi tujuannya adalah untuk melakukan maksiat, maka tidak ada keringanan bagi orang yang seperti itu. Atau misalnya ada orang kalah berjudi. Atau misalnya gini, berjudi, mencuri, korupsi, tapi untuk modal usaha juga tidak boleh seperti itu. Tidak ada keringanan. Oh, tujuan saya kan baik untuk modal usaha dan segala, tapi dihasilkan dari berjudi, dihasilkan dari mencuri atau korupsi, maka itu tidak boleh. Ada juga orang ini, misalnya ini zaman dulu misalnya, berjudi lalu bangkrut, lalu akhirnya kelaparan, sampai apapun yang ada di badan terlepas. Karena apa? Karena kalah berjudi. Maka dia kelaparan, tidak ada yang ngasih makanan, pulang jalan kaki dan segalanya. Maka tidak ada keringanan untuknya untuk memakan yang asalnya diharamkan. Lalu aja misalnya ada binatang yang diharamkan karena dia kelaparan, tidak punya apa-apa, lalu dia makan. Itu tidak ada keringanan untuk itu. Ar-rukhsa la tunatum bil ma'asi. Keringanan atau dispensasi hukum itu tidak ada kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Seperti itu ya. Nah, kalau ada orang yang ingin membantu dia, nah itu lain lagi urusannya, lain lagi pembahasannya. Oke, selanjutnya subkaidah berikutnya yaitu idza ta'azzaratil haqiqatu yusaru ilal majazi. Apabila suatu kata itu sulit diartikan dengan arti yang sebenarnya, maka kata tersebut berpindah kepada arti kiasannya. Kita susah untuk menyatakan kata yang sebenarnya, maka kita gunakan kata kias. Misalnya seorang suami istri mengode-ngode istilahnya dengan istrinya, menggunakan bahasa kiasan-kiasan untuk mengajak melakukan sesuatu. Kalau disebutkan itu terlalu sulit disebutkan, tidak pantas atau seperti apa, maka menggunakan bahasa kias-kiasan. Misalnya juga seorang pimpinan memimpin itu adalah berkuasa. Tapi ketika kita mendengar kata berkuasa itu kayaknya gimana gitu, misalnya agak gimana gitu ya. Nah, lalu kita kiaskan saja bahwasanya kita ingin mengelola suatu negara, ingin mengelola suatu pemerintahan, ingin mengayomi, ingin melakukan sesuatu yang terbaik, bahasa seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Mungkin ini bisa kita, kalau dalam bahasa itu namanya politik bahasa, yaitu memperhalus bahasa itu ya. Nah, yang selanjutnya, kaidah yang selanjutnya adalah idza ta'azzara i'malul kalami yuhmalu. Idza ta'azzara i'malul kalami yuhmalu. Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, ada suatu perkataan sulit kita melaksanakannya, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Daripada banyak merepotkan, punya tafsiran ini dan ini, itu apabila ada, apalagi misalnya ikhtilaf atau apapun, kita menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin mengandung bahasa-bahasa bersayap lah, bahasa-bahasa yang bisa menimbulkan kisruh atau bahasa kata-kata yang bisa menimbulkan konflik, maka kata-kata tersebut ditinggalkan, gitu ya. Nah, tapi kalau kita contohkan di sini, misalnya mengaku-ngaku sebagai ahli waris misalnya, tapi tidak ada bukti bahwa dasarnya dia sebagai ahli waris, maka perkataan saya adalah ahli waris dia itu kita abaikan, kita tinggalkan. Nah, sama seperti yang kita jelaskan tadi juga. Apabila kata-kata yang kita sebutkan ini justru menimbulkan kemudaratan, maka lebih baik kita meninggalkan kata tersebut. Kita ganti aja kata dengan kata yang lain, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida'i. Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan, pada kelanjutannya kita itu bisa dimaafkan, dan tidak dimaafkan pada permulaan. Di awalnya tidak dimaafkan, tapi di selanjutnya dimaafkan. Nah, ini kita ambil contoh, misalnya kalau ketika ingin misalnya kita mengadakan kontrak kerja, mengadakan
kerjasama, kita harus datang, atau kita harus menyiapkan dan segalanya, atau kita misalnya menyewa harus bayar ini dan itu dan segalanya, itu awalnya itu tidak bisa dimaafkan pada permulaannya, harus dipenuhi, karena itu merupakan syarat-syarat. Nah, itulah yang dimaksudkan ma la yughtafaru fil ibtida' tadi, apa yang tidak bisa dimaafkan pada awalnya, permulaannya, tapi bisa dimaafkan pada kelanjutannya. Misalnya ketika kita ingin memperpanjang sewa, maka tidak perlu lagi melengkapi berkas-berkas seperti pada pertama kalinya. Kayak gitu ya modelnya. Kecuali memang ada aturan-aturan tertentu. Nah, ini dalam contoh sederhana misalnya nyewa rumah gitu kan. Tidak perlu lagi kita harus ini itu ini bicara. Pas habis masa sewanya langsung bayarkan lagi gitu. Nah, kaidah berikutnya yang G itu yughtafaru fil ibtida'i ma la yughtafaru fid dawam. Nah, ini kebalikan dari kaidah yang di atas. Dimaafkan pada permulaannya dan tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Misalnya melakukan perbuatan yang dilarang, tapi kita ini melakukan perbuatan ini faktornya adalah kita tidak tahu. Anggap saja misalnya maaf ya, misalnya baru masuk Islam, dia sama sekali tidak tahu apa yang dilakukannya pada masa sebelumnya, dia tidak ngerti, dia tidak tahu, maka perbuatan yang dilakukannya itu dimaafkan. Nah, dimaafkan. Tapi setelah dia sudah tahu, maka tidak ada lagi kata maaf seperti itu. Jadi tidak bisa dimaafkan pada permulaan dia sebelum Islam, anggaplah begini. Nah, sebelum Islam apa yang dilakukannya itu dimaafkan. Tapi setelah dia sudah Islam misalnya kan, maka dia tidak dimaafkan lagi. Dia harus wajib mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Nah, ada juga misalnya nikah dengan saudara karena tidak tahu. Banyak sekali dong nikah dengan saudara. Nah, tidak tahu ternyata saudara sesusuan misalnya. Ternyata ini saudara sesusuan. Padahal sudah lama menikah misalnya. Jadi apa yang dilakukan pada saat dia menikah tadi dengan istrinya ini tadi, maka dimaafkan. Nah, setelah tahu bahwasanya dia ini adalah saudara sesusuan, maka setelah itu tidak boleh lagi mereka melakukan hubungan. Nah, berhubungan, maksud saya adalah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh suami istri begitu. Oke. Yang selanjutnya adalah ini yang I, yang terakhir, yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Yughtafaru fit tawabi' bisa dimaafkan pada yang mengikuti, ma la yughtafaru fi ghairiha, dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Misalnya pembeli beras, boleh pembeli beras ini kan membeli beras, lalu beras itu dimasukkan dalam karung misalnya, karung, maka karung ini kan terkumpul-kumpul di rumah, maka karung bekas itu yang ia beli ketika dia beli beras boleh menjualnya, ini boleh menjual, boleh dong. Karena apa? Karena karung itu tadi sifatnya mengikuti beras. Nggak mungkin kita memasukkan beras ke tempat yang bukan karung atau tempat-tempat lainnya. Intinya adalah tidak mungkin kita membawa beras tanpa tempat, kayak gitu loh. Nah, maka tempatnya ini adalah maafu, yughtafaru, bisa dimaafkan gitu. Barangkali bisa dipahami oleh saudara-saudara semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah yaitu terkait dengan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi kemudahan itulah inti dari ajaran Islam. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu adalah mudah. Barangkali demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.